Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi bersama saya pada pertemuan pertama materi perubahan iklim dan efek rumah kaca. Sebelumnya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita dapat bertemu pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat meskipun dalam keadaan pandemi saat ini. Dan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu secara tatap muka bersama saya. Selanjutnya, agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar, saya persilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan mengabsen ya. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini semua hadir di kelas. Nah, kali ini kita akan membahas perubahan iklim dan dampaknya bagi lingkungan. Sebelumnya, apakah kalian menyadari bahwa akhir-akhir ini cuaca kadang tidak menentu? Benar atau enggak? Ya, itu adalah salah satu efek dari pemanasan global sehingga perubahan iklim akan cepat terjadi. Pada pertemuan ini diharapkan kalian dapat menjelaskan, mendeskripsikan apa itu perubahan iklim dan efek rumah kaca. Selain itu, kalian akan mengetahui pemodelan sederhana bagaimana efek rumah kaca terjadi melalui praktikum yang nanti ada di akhir. Langsung saja menuju PowerPoint yang Bapak akan tampilkan. Nah, apa saja sih yang dibahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama ada perubahan iklim, yang kedua ada pemanasan global, dan ketiga ada efek rumah kaca. Yang pertama, perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan yang terjadi secara signifikan mengenai pola cuaca yang dihitung berdasarkan angka statistik dalam rentang waktu puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Perubahan iklim secara harfiah adalah iklim yang berubah akibat suhu global rata-rata yang meningkat. Peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer, khususnya CO2, telah memerangkap suhu panas di atmosfer bumi. Hal tersebut berdampak pada sistem cuaca global yang menyebabkan segala sesuatu mulai dari curah hujan yang tak terduga hingga gelombang panas yang ekstrim. Yang kedua, pemanasan global. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Selanjutnya ada faktor pemanasan global. Ayo siapa di sini yang dapat menjelaskan gambar yang Bapak tampilkan di belakang? Ya, benar sekali. Gambar tersebut yaitu penggambaran pemanasan global yang diakibatkan aktivitas manusia. Sekaligus di gambar tersebut juga dijelaskan bagaimana efek rumah kaca terjadi. Jadi pada gambar yang Bapak tampilkan tersebut dijelaskan bahwa faktor penyebab pemanasan global antara lain yang pertama ada emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua juga ada emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gas olin sebagai bahan bakar kendaraan. Yang ketiga ada emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang keempat ada deforestasi atau penebangan hutan secara liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Yang kelima ada penggunaan CFC atau klorofluorokarbon dalam refrigerator atau yang biasa kalian sebut kulkas, atau juga bisa AC juga termasuk penggunaan CFC.
Kemudian meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Untuk proses efek rumah kaca akan Bapak lanjutkan di slide bagian efek rumah kaca ya. Kemudian ada dampak pemanasan global. Apa saja sih dampak pemanasan global bagi bumi kita? Yang pertama, ada temperatur bumi akan meningkat. Kedua, tingginya curah hujan karena penguapan yang terlalu besar. Yang ketiga, meningkatnya tinggi air laut karena glaster di kutub mencair. Yang keempat, hilangnya terumbu karang dan banyak spesies yang punah. Yang kelima, ada pelapisan ozon. Dan yang terakhir, ada kegagalan panen secara besar-besaran. Untuk penanganan atau penanggulangan pemanasan global bisa kita lakukan, yaitu dengan cara menggunakan energi terbarukan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan atau mengirit bahan bakar. Yang ketiga, mengurangi deforestasi atau penggundulan hutan. Yang keempat, menggunakan produk-produk ramah lingkungan. Dan yang terakhir, aktif pada kegiatan penghijauan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca itu? Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka bumi akan menjadi panas. Radiasi panas akan dipantulkan lagi ke arah atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Untuk mengetahui secara pastinya, kita akan melakukan praktikum sederhana tentang efek rumah kaca. Alat dan bahan yang akan kalian persiapkan ada toples kaca sebanyak 2 buah, termometer 2 buah, handuk yang direndam dengan air hangat 3 menit 2 buah, stopwatch 1 buah, plastik secukupnya dan karet gelang secukupnya. Untuk langkah kerja, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, berikan label pada masing-masing toples A dan B. Yang ketiga, masukkan handuk yang telah direndam pada masing-masing toples A dan B. Kemudian memasukkan termometer pada toples A dan B, pastikan temperatur awal keduanya sama. Selanjutnya, tutup toples dengan plastik, kemudian rapatkan dengan karet gelang. Kemudian letakkan toples A dan B di bawah sinar matahari atau lampu. Pastikan kedua toples menerima energi yang sama. Kemudian kalian harus mencatat suhu pada kedua toples setiap 3 menit selama 15 menit. Masukkan hasil pengamatan pada tabel. Setelah 15 menit, jauhkan toples dari sumber energi panas dan amati yang terjadi. Berikut data praktikum yang harus kalian isi ya. Mungkin cukup sekian pertemuan pada hari ini. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Jika tidak ada, Bapak yang akan bertanya. Siapa di antara kalian di sini yang dapat mengaitkan pemanasan global dengan perubahan iklim? Pemanasan global dapat mengakibatkan efek rumah kaca, yang mana efek rumah kaca akan menjadikan suhu permukaan bumi dapat meningkat dan mengakibatkan es di kutub mencair. Selain itu, penguapan air laut juga akan semakin tinggi. Maka akibatnya cuaca tidak menentu dan curah hujan tinggi. Ya, benar sekali. Maka sudah afdol pada pertemuan kali ini dengan ditutup kesimpulan oleh teman kalian tadi ya. Marilah kita jaga bersama bumi kita dari keserakahan kita sendiri. Mulailah dengan hal kecil, dengan cara membuang sampah dan memilah sampah pada tempatnya. Satu langkah kecil dari kalian
sangat berarti bagi bumi tercinta ini. Cukup sekian ya pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu untuk pertemuan selanjutnya.